Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Oke kawan-kawan, kita kali ini akan men-sharing ya tentang eh, cara membuat kopi kemasan ya, dalam kemasan. Jadi yang kemarin kita bahas 3 alternatif pilihan usaha gerobak kopi, yaitu dengan modal yang sangat sederhana ya, yang modal kecil, yaitu dengan cara menawarkan roasted bean, kemudian membuat kopi kemasan, dan yang ketiga adalah membuat gerobak kopi itu sendiri, yaitu kedai kopi yang kecil. Nah, pada sharing kali ini saya akan membagikan cerita atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita membuat kopi kemasan ya. Jadi ada dua sebenarnya yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa membuat kopi kemasan dalam bentuk mentah ya. Yang kedua, kita bisa buat dalam bentuk siap saji seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang yang kemasan mentah ya, jadi tinggal seduh. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus perhatikan ada jenis kopi yang mau dipilih ya. Jadi kita mau ambil kopi apa, misalkan arabica dari mana, terus kemudian kita mau gilingnya sedang, medium, ataupun yang kasar ya, seperti itu, ataupun yang halus. Nah kemudian setelah kita tentukan, kita pilih jenis kopinya, terus kita tentukan juga untuk jenis gilingannya. Jadi nah yang kedua yang harus kita siapkan adalah kita tentukan juga kira-kira kita mau buat kopi ini tubruk atau dengan saringannya seperti itu, karena sekarang juga udah ada saringan untuk kopi ya yang didesain memang di cup. Jadi kalau dulu kan mungkin trennya dengan V16 ya, sehingga kita bisa mendapatkan kopi yang tanpa ampas. Nah ini juga nanti teman-teman bisa pakai saringan seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah tentang brand. Jadi teman-teman bisa buat kopi dalam 2 atau 3 brand ya. Saran saya sih jangan terlalu banyak dulu. Teman-teman silahkan untuk tentukan beberapa mereknya ya, maksudnya jenis kopinya. Kemudian nanti ambillah 2 sampai 3 seperti itu. Oke ke teman-teman, nanti kemudian selanjutnya setelah kawan-kawan nanti membuat kopi kemasan, terus ditentukan brandnya apa, teman-teman bisa bagi jadi 2 segmen. Jadi misalkan nanti ada kopi yang dibuat untuk segmen menengah ke atas, dan yang kedua kopi untuk segmen menengah ke bawah. Jadi misalkan tadi kita ambil kopi arabica natural wine, misalkan Papandayan. Satunya lagi kopi arabica natural wine Papandayan premium, seperti itu misalkan. Jadi teman-teman bisa buat 2 brand untuk satu produk dengan 2 segmen yang berbeda. Nah setelah itu teman-teman perhatikan juga untuk packagingnya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti menggunakan packaging itu packaging yang biasa ya. Jadi apalagi pakai plastik sangat tidak kita sarankan. Karena apa? Karena kalau kawan-kawan pakai plastik tentu nanti akan kalah dengan yang lain ya, yang sudah ada sekarang. Nah kemudian untuk saran kami sih pakailah kemasan yang double alufoil. Jadi teman-teman nanti akan bisa untuk membuat kopi dengan kemasan yang mewah ya, sehingga kalau kita pasang dengan harga jual yang lumayan itu bisa cukup bagus hasilnya. Sesuai, maksudnya tidak menimbulkan persepsi yang buruk ya. Jadi misalkan gini, teman-teman
menjual kopi natural Arabica natural wine Papandayan dengan harga misalkan Rp10.000, tapi kemasannya plastik doang, kan nggak menarik ya. Jadi saran kami sih pakailah kemasan double alufoil. Nah kemudian berikutnya setelah kemasannya bagus, kemudian kita buat adalah untuk labelingnya ya. Nah brandnya apa itu bebas, saran kami pakailah brand-brand yang unik, menarik, dan jangan memplagiat brand yang sudah ada. Kita buat moto sendiri, misalkan kayak Gerobak Kopi Sugeng itu salah motonya adalah kopi lambang persahabatan. Jadi apa maknanya? Kayak kita ingin agar kopi itu lambang persahabatan, karena memang hanya orang bersahabat lah yang bisa ngopi bareng. Kalau musuhan nggak akan mungkin bisa menikmati kopinya. Nah kemudian setelah kita tentukan tadi untuk packagingnya, tentukan harga jualnya berapa. Jadi misalkan teman-teman kita hitung ya, sekarang kalau teman-teman pakai kopi misalkan Arabica natural wine yang udah jadi ya, misalkan yang udah jadi Acid Bean tuh harganya sekitar Rp400.000 sampai Rp500.000. Nah saran kami sih kalau pengen untungnya banyak, teman-teman ambil dari Acid Bean ya. Acid Bean di roasting jadi green bean di roasting jadi Acid Bean. Nah baru digiling. Nah kemudian misalkan harganya Rp500.000 lah yang kita ambil tinggi ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan gramasinya berapa nih, mau berapa, mau 10 atau mau 18. Mungkin ada yang bilang, oh 10 kok sedikit banget gitu kan kita standar kafe 18 nih misalkan. No problem kawan-kawan. Jadi itu tergantung nanti berapa sajian milih yang teman-teman sarankan untuk kopi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman membuat kopi 10 gram tapi sarannya untuk gelas 150 mili misalkan, atau 175 mili, atau teman-teman mau bikin 18 gram dengan aturan sajian misalkan di 350 mili untuk americano. Nah itu tergantung kawan-kawan semua. Nah kemudian nanti bisa dibuat juga setelah teman-teman tentukan miligramnya. Jadi kita ambil tadi ya, misalkan harga Rp500.000 sekilo, kita ambil yang 10 gram lah, berarti Rp5.000. Kemudian teman-teman itu yang tubruk ya. Nah teman-teman tinggal kasih packaging, anggapnya packaging itu per label itu Rp2.000 ya, jadi Rp7.000. Nah teman-teman bisa jual kopinya di harga Rp10.000 misalkan per sasetnya. Loh kok mahal banget dibandingkan dengan kopi biasa. Nah karena kita pakai natural wine, teman-teman boleh cek dari kafe-kafe berapa harga kopi natural wine ya yang ditubruk. Harganya kisaran antara Rp35.000 sampai Rp40.000 ya. Kemudian yang murah ada yang 25-an ya, 25 sampai Rp30.000 untuk di kafe-kafe. Sehingga kalau untuk tadi premium itu masih masuk. Tapi kalau di yang level menengah ke bawah mungkin agak berat juga gitu. Karena kalau di kami sendiri grup natural wine itu kami jual dengan harga hanya Rp10.000 seperti itu. Itu untuk makan di tempat ya, jadi sama apa harganya. Nah kenapa kok bisa murah? Karena kita pakainya Gerobak Kopi seperti itu. Nah teman-teman tadi untuk kopi natural wine. Terus bagaimana kalau misalkan pengen yang ke bawah nih? Bisa aja tuh kopi yang natural wine pakai yang biasa ya, yang harga Rp2.000 itu dia jadinya cuma Rp20.000 modalnya. Jadi memang harga roasted bean-nya itu sangat mengaruhi daripada variabel harga keseluruhan. Oke teman-teman ya, jadi tadi kita coba hitung lagi untuk yang natural wine. Jadi ketemu harga Rp10.000 atau Rp7.000 modalnya, bisa dilepas dengan harga Rp10.000. Ataupun misalkan kita pengen yang lebih ekonomis, kita ambil dari green bean. Jadi kalau green bean kita bisa jatuh harga sekitar misalkan green bean-nya harga 2,5 ya, di roasting kemudian bisa jadi susut ya sekitar 5%,
itu jadi dia harga sekitar 300.000 sampai 250.000 rupiah untuk kopinya. Nah, sehingga kawan-kawan nanti bisa base modalnya itu ya untuk plastik belinya jadi di harga 3.500 per bungkusnya ya, sehingga kalau plus packagingnya sekitar 2.000 teman-teman bisa jual harga 10.000 juga atau 7.500, lumayan untungnya. Jadi kalau kita bisa persentase tadi dia dengan modal kita hitungannya 7.000 ya, kita jual 10.000 tuh kurang lebih hampir 50% ya keuntungannya. Jadi cukup untuk sebuah bisnis. Nah, yang berikutnya setelah kita tentukan untuk harga, promosi yang paling penting. Nah, bagaimana nih? Oke, kita sudah punya brand tadi ya, Arabica Natural Wine Papandayan misalkan. Kita sudah punya harga modal 7.000, kita jual 10.000 rupiah. Nah, kemudian bagaimana cara memasarkannya? Ini yang paling penting. Nah, yang pertama kita bisa pakai media sosial ya, seperti Facebook, IG ataupun WA dan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan ads-nya ya. Jadi iklan dalam IG ataupun Facebook. Jadi tadi yang pertama Facebook, IG hanya kita post biasa, yang kedua kita iklankan. Emang ada biaya tambahan teman-teman, tapi untuk menjangkau pasar. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum mau pakai medsos, oke, pakai untuk mitra kita aja. Teman-teman mitra kita disuruh mencoba kira-kira bagaimana nih bisa masuk gak kopinya, seperti itu. Oke kawan-kawan, itu ya tadi sedikit saran dari kami, sharing lah ya untuk teman-teman yang pengen bisnis kopi tapi modalnya masih kecil. Kita bisa mulai dengan kopi dalam kemasan seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di email ya ke gerobakkopi.sugeng@gmail.com ya, atau bisa WA ke 0852 205 72777. Semua free teman-teman ya, nggak ada bayar-bayar, karena kita memang sharing ya, kita yang sharing berbagi agar teman-teman bisa memulai usaha kopi ya, tidak harus dengan modal yang besar, tapi kita bisa mulai dari yang kecil yang kita punya. Pertanyaannya, apakah bisnis ini pasti menjanjikan, pasti untung besar? Saya bisa bilang ya, bisa bilang tidak. Kenapa? Bisa ya kalau kita mewujudkan dengan kerja keras dan tentu saja dengan doa ya. Tapi bisa tidak kalau kita gampang patah semangat. Karena kopi itu pahit kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa menikmati enaknya kopi setelah merasakan pahitnya, seperti itu. Jadi bila ingin ada yang tanyakan tadi boleh tadi di email ataupun ke WA. Oke kawan-kawan, semoga sharing ini membantu ya untuk teman-teman semua yang mau belajar kopi, tapi bisnis kopi tapi modalnya menengah ke bawah. Oke, untuk video sharing selanjutnya ya, untuk kopi dalam kemasan siap saji ataupun nanti gerobak kopi, kedai kopi kecil, itu akan kita sharing di video berikut selanjutnya, video yang lain, karena terlalu panjang kawan-kawan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua, maju UMKM Indonesia. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah mau atau tidak kita mulai sebuah usaha. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.